Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Sabtu, 20 April 2024. Kembali lagi program Bincang-Bincang di saluran Metro Dompu Channel. Bersama saya Supriyadin Deor. Kali ini mengangkat topik peningkatan peran wakil rakyat. Sudah bersama saya Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu, Bapak Insinyur Mutakun. Ya, Selamat pagi Pak Ketua. selamat pagi juga Bang Supriyadin Deor. Jelang 5 tahun memikul beban aspirasi rakyat, apa yang sudah dan yang belum dilakukan oleh saudara sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap rakyat? Oke, terima kasih. Bisa saja ini dinilai sebagai hal yang subjektif, namun biarkanlah penilaian diberikan kepada masyarakat sepenuhnya ya. Selama 5 tahun bahkan menjelang akhir periode ini, syukur alhamdulillah saya juga terpilih kembali, diberikan mandat kembali oleh rakyat. Banyak hal yang memang kita lakukan, saya khususnya Mutakun di DPRD Kabupaten Dompu. Tentu dalam konteks melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif, yaitu fungsi anggaran, kemudian fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Beberapa hal itu diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, misalnya melaksanakan dan menyerap aspirasi dalam bentuk pokir, kemudian disusunlah anggaran, kemudian dalam bentuk menyusun perda, semacam perda partisipatif yang kami dorong melibatkan tim ahli dari Undram dan Kemenkumham di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, bentuk perda yang saya katakan perda partisipatif itu salah satunya adalah perda perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, kemudian dalam hal pengawasan. Nah, kalau pengawasan ini saya mengatakan pengawasan yang tidak terstruktur dan juga terstruktur. Kalau pengawasan terstruktur itu kita melakukan evaluasi. Kalau yang tidak terstruktur ini yang dilakukan baik di dalam tugas-tugas saya saat-saat melakukan rapat evaluasi, kemudian RDP dan lainnya, juga di luar itu. Apa? Ya di dalam media massa saya selalu mengawasi, kemudian dengan cara memberikan penilaian secara subjektif boleh saja, tapi itulah tugas saya yang memang harus berbicara. Ya, ketika saya harus melakukan pengawasan di luar daerah, di luar kantor, disitulah saya memang harus menerima semua aspirasi masyarakat, menerima semua keluhan masyarakat yang saya terjemahkan. Bisa langsung komunikasi koordinasi dengan OPD-OPD terkait, bisa juga yang memerlukan dukungan dari DPRD, kebijakan DPRD harus saya bawa ke rapat dengan pendapat maupun dapat dengan pendapat umum. Itu dalam bentuk pengawasan-pengawasan yang dilakukan. Artinya tugas-tugas itu sudah kami terjemahkan selama 4-5 tahun, ya, sampai 5 tahun terakhir ini. Kemudian yang belum ini bagaimana menyatukan ya perencanaan antara eksekutif dengan legislatif, ya, benar-benar melihat persoalan yang harus kita selesaikan, kemudian menyusun program kegiatan bersama. Apa itu? Contoh, di dalam hal upaya mencoba mengatasi persoalan fluktuasi harga. Nah, itu memang harus kita wujudkan kalau memang kita ingin membangun sarana prasarana semacam gudang CDC, itu akan bisa kita lakukan. Itu sebagai contoh yang sudah kami lakukan dan yang belum kami lakukan. Anda ada salah satu tokoh politik di Kabupaten Dompu ini yang sukses. Dikatakan sukses karena berhasil terpilih kembali di periode kedua. Bagaimana sih komunikasi Anda itu dengan rakyatnya? Iya, kalau dilihat dari sukses saya terpilih kembali, alhamdulillah. Ya, tapi sukses itu sebenarnya sukses di belakangnya itu ada ikhtiar yang kuat. Ada doa yang memang rutin harus kita lakukan, tentu juga ada dukungan masyarakat. Saya melihat ya ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat yang turut membantu mendorong saya bisa terpilih kembali. Bisa jadi itu karena jejak-jejak yang memang mungkin pernah saya berikan dalam bentuk dukungan, memberikan perhatian kepada masyarakat. Misalnya dalam bentuk perhatian kepada ODGJ, perhatian kepada guru yang memang sebelumnya sulit mendapatkan formasi, kemudian akhirnya bisa mendapatkan formasi, dan masyarakat selain yang memang setiap saya respon dengan cepat. Dan saya memang berharap ya ke depannya itu memang masyarakat itu
memilih saya itu karena memang jerih payah saya, bukan karena apa-apanya ya. Ya. Oke. Ya. Kemudian di jelang berakhirnya di periode pertama ini, progres aspirasi rakyat yang sudah bisa terakomodir dan yang belum terakomodir, progresnya seperti apa ini? Ya, terima kasih. Saya hanya bisa menyampaikan secara umum ya. Secara umum itu tidak dalam bentuk angka. Ya. Nah, yang namanya wakil rakyat ya, jabatan politik itu memang tidak akan mungkin tidak memberikan janji. Ya, janji yang begitu banyak kepada konstituennya. Itulah memang orang-orang politik. Meskipun demikian, janji itu memang harus janji yang memang sewajarnya. Karena itu juga ada yang sudah kami mampu wujudkan, ada juga yang belum mampu kami wujudkan. Biasanya kalau kita di DPRD yang belum mampu kita wujudkan itu, biasanya hal-hal yang memang memiliki nilai anggaran yang besar, yang memang tidak mungkin mampu dieksekusi oleh anggaran terbatas kami dalam bentuk pokir DPRD. Karena itu juga terkadang ini juga menjadi evaluasi internal saya selaku anggota DPRD, kita tidak boleh terlalu banyak janji di hadapan masyarakat yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kecuali misalnya kita bisa langsung mengendalikan anggaran untuk kepentingan kita dalam rangka merespon aspirasi masyarakat. Bagaimana Anda menilai hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Dompu ini? Iya, kalau saya melihat saat ini baik-baik saja, tidak pernah ada ketegangan. Ya, tapi saya memang berharap wakil rakyat ketika sudah terpilih duduk menjalankan tugas dan fungsinya itu, dia mewakili rakyat ya, bukan mewakili partai, bukan mewakili kelompok. Makanya jangan takut ketika ingin menyuarakan persoalan-persoalan rakyat yang harus disampaikan kepada eksekutif. Ya, itu kalau memang bagi saya ingin melihat membangun hubungan yang baik. Demikian pula eksekutif jangan sampai menilai ada wakil rakyat yang gesit, kemudian yang ngoceh, mempersoalkan kinerja, itu memang dalam batas-batas tugasnya. Kecuali dia mengoceh urusan internal, urusan pribadi, itu salah. Nah, karena itu juga eksekutif harus memahami wakil rakyat dalam bertugas. Demikian pula wakil rakyat juga tidak bisa diruang dan dibatasi oleh orang lain ketika dia menyuarakan kepentingan rakyat, asal bukan hoax, asal bukan hal-hal yang memang tidak benar di lapangan. Ketika dia mengangkat persoalan yang faktanya benar di lapangan, kemudian menyampaikan kepada eksekutif agar mendapatkan perhatian untuk diselesaikan kalau itu persoalan, ya wajar saja. Dan karena itu juga hubungan ke depan yang baik itu, sekarang OPD segera memperbaiki diri kalau ada sorotan-sorotan dari wakil rakyat mengkritisi kebijakannya. Terkait dengan OPD teknis, bagaimana evaluasi Pak Mutakun selama ini terhadap OPD yang ada di Kabupaten Dompu ini? Ya, ada evaluasi yang memang kita lakukan dalam sistem, misalnya evaluasi triwulan, kita undang mitra Komisi 1. Ada juga evaluasi dalam bentuk wakil rakyat yang melakukan perang pengawasan, dan itu bebas. Ya, bebasnya dalam bentuk apa? Ketika itu bersifat real dan fakta, ketika dia ngoceh di media sosial, dia memberikan rilis di media online apa segala, di jurnalis dan pers, itu wajar, itu pengawasan di luar sistem. Dan itulah sebenarnya tugas yang paling bermanfaat dirasakan oleh masyarakat ketika memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya, apalagi jabatan kekuasaan yang ini dimiliki terbatas, hanya dalam waktu-waktu tertentu, tidak sampai seumur hidup. Saat ini banyak pelayanan publik yang dianggap masih jauh dari kesempurnaan atau maksimal yang di Kabupaten Dompu ini. Kira-kira bagaimana jalan keluarnya, solusinya yang terbaik sehingga pelayanan publik itu bisa maksimal dalam melayani masyarakat? Iya, eksekutif maupun legislatif ya memang harus benar-benar melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di sana juga diterjemahkan dalam peraturan lebih lanjut untuk pelaksanaan itu ada standar pelayanan minimal. Nah, masing-masing eksekutif legislatif ini harus memenuhi semua unsur pelayanan, standar pelayanan minimal itu. Itu hak masyarakat.
muaranya pada pelayanan yang cepat, murah, mudah, dan terjangkau. Selama eksekutif dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik itu justru tidak mudah, kemudian menyusahkan masyarakat, justru itu bertentangan dengan undang-undang. Dan kalau saya memang menilai kalau itu penilaian di luar dari sistem, yang bukan dilakukan oleh pemerintah pusat, penilaian oleh DPRD, ya di dalam sistem waktu saat rapat evaluasi, di luar itu kalau mau menilai, disitulah kinerja OPD yang kurang. Ya. Kenapa? Karena tidak mampu menciptakan pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau. Itu semua. Ya. Selama ini Pak Mutakun itu adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan tadi seperti honorer, guru, kemudian ODGJ, termasuk hal-hal itu meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat lewat Pak Mutakun. Bagaimana Anda begitu antusias dalam menangani hal-hal itu? Satu kata kuncinya, merugilah seluruh wakil rakyat, baik di Dompu, kabupaten, provinsi maupun pusat, ketika tidak memanfaatkan jabatan yang dimilikinya itu untuk membantu mengadvokasi kepentingan-kepentingan masyarakat. Makanya setiap persoalan itu mestinya yang lebih hadir lebih awal itu adalah wakil rakyat. Dan beruntung saya ini benar-benar memanfaatkan. Ini versi penilaian saya. Rugi saya, makanya saya harus gerak cepat. Setiap ada persoalan tanpa pencitraan, kalau pencitraan saya dari awal itu sudah bergerak turun ke lapangan. Kalau pencitraan masa masih waktunya panjang jadi waktu pemilihan, tahun pertama saja sudah mulai bergerak, bahkan sampai pada akhir. Nah, untuk tetap semangat menjaga, wakil rakyat itu semangat menjaga bagaimana jabatan kekuasaan ini dimanfaatkan untuk membantu melakukan advokasi berbagai persoalan yang memang untuk kepentingan rakyat dan daerah. Itu memang tugas DPR. Ada yang mengatakan bahwa Pak Mutakun itu bahasa Bimanya atau Bojonya itu Boro Kenaca itu bagaimana Anda menanggapi seperti ucapan-ucapan itu? Ya, terima kasih. Kalau saya menilai mereka itu tidak paham saja terkait dengan peran wakil rakyat. Kalau peran wakil rakyat saya katakan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, rugilah mereka yang punya jabatan kekuasaan yang mestinya bisa membantu rakyat tidak bisa menggunakan jabatan kekuasaan. Minimal jabatan kekuasaan itu datang menjenguk masyarakat yang sakit, apalagi menyentuh persoalan-persoalan yang menyangkut mereka-mereka yang dihadapkan pada persoalan-persoalan kehidupan. Ya, karena itu juga tugas wakil rakyat itu memang Boro Kenaca, pas. Mungkin sebelumnya tidak pernah melihat wakil rakyat seperti itu, semuanya seakan-akan saya mengambil porsinya Komisi 2, Komisi 3, pada saat Komisi 1. Salah itu. Kalau itu saya ambil dalam bentuk di dalam sistem di kantor DPRD, memang salah. Tapi kalau di luar DPRD, kehidupan kita ini tidak terbatas oleh peran saya sebagai Komisi 1. Boleh juga masuk menyangkut petani. ODGJ itu menyangkut masalah Komisi 3. Siapa yang harus atau kita biarkan ODGJ berkeliaran menghadapi kehidupannya seperti itu. Itu semua Boro Kenaca memang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Dompu. Mudah-mudahan anggota DPRD periode berikutnya itu semua Boro Kenaca. Tapi semua bergerak. Seperti itu tidak apa-apa ya, Pak? Oh, malah bangga saya. Bangga saya. Berarti ada perbedaan saya dengan wakil rakyat yang sebelumnya atau wakil rakyat yang ada sekarang ini. Sekarang ini yang sedang santer, banyak keluhan terkait dengan kelangkaan pupuk, tingginya harga obat-obatan pertanian, kelangkaan LPG, termasuk fluktuasi harga jagung saat ini. Bagaimana Anda menanggapi itu? Ya, saya sedih dan prihatin aja. Ini sebenarnya kegagalan kami di eksekutif maupun di legislatif. Mestinya persoalan ini memang persoalan nasional yang sewaktu-waktu muncul. Tapi berharap jangan sampai menimbulkan dampak yang lebih besar. Nah, contoh, kalau kita mau menyelesaikan sekarang dampak fluktuasi harga jagung, misalnya turunnya harga jagung, atau kelangkaan gas LPG atau rendahnya harga gas LPG, mestinya 2 tahun sebelumnya sudah kita antisipasi, kita siapkan. Contoh kalau harga jagung yang sering fluktuatif, kita harus menyiapkan perangkat hardware, kemudian software, perangkat lunak sistem resi gudang, membantu misalnya petani ketika misalnya pada panen raya mereka bisa menitip produknya itu. Kemudian oleh sistem resi gudang nanti akan dilepas, dijualkan kembali, dibantu oleh sistem untuk mendapatkan harga yang saat yang dibutuhkan dilepas itu. Kemudian juga ada membangun CDC. Nah, hardware-nya, perangkat kerasnya. Ini penting supaya gudang itu bisa dikelola oleh Perusda. Jangan sampai dikelola oleh
PT Segar misalnya yang ada sekarang, kita bukan menyaingi mereka, tetapi disitulah ruang yang harus dimanfaatkan, sehingga kita tidak hanya menunggu pengusaha besar, pengusaha menengah yang mengeksploitasi sumber daya alam kita, memanfaatkan hasil-hasil pertanian kita untuk mendapatkan itu. Nah, perusahaan daerah kita lihat, perusahaan daerah 2 tahun yang lalu sudah harus juga memang disiapkan. Nyatanya sampai sekarang perusahaan daerah ya mati suri. Hanya ada nama, padahal itu dalam bentuk peraturan daerah. Ini semua menjadi tugas kita, ya. Nah, jadi ada perbaikan tata kelola, ya, oleh Perusda, kemudian membangun sistem resi gudang, kemudian juga membangun CDC. Dan tentu saja di luar itu semua kaitan dengan masalah kelangkaan apa segala, seperti kelangkaan gas LPG ini, tentu sudah ada aturan yang memang kita pegang. Ada keputusan Menteri SDM yang mengatur tentang pemasaran atau distribusi untuk LPG tertentu. Nah, ditindaklanjuti dengan aturan keputusan Dirjen di mana ada kelompok sasaran. Nah, kalau memang ini benar-benar diterapkan, kemudian ada pengawasan dari pemerintah yang melibatkan masyarakat, saya yakin kelompok sasaran inilah yang memang harus diberikan awal. Yang berteriak ini bisa jadi ya mereka-mereka yang seharusnya berhak, yang ada di dalam database itu kemudian tidak mendapat, itu masalah. Ya, termasuk kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk sama, polanya sama, tinggal bagaimana kita memprioritaskan. Nah, karena pupuk ini ada kebutuhan petani di irigasi yang di luar kawasan hutan, ada yang di dalam kawasan hutan. Dan di dalam kawasan hutan ini ada luas area tanam yang lebih luas. Nah, ketika ini distribusi gelap terjadi kepada petani-petani di dalam kawasan hutan, inilah yang membuat ketimpangan. Ya, kalaupun ribut misalnya petani di dalam kawasan hutan, mereka nggak berani. Ya, yang ribut ini mereka yang memang punya hak. Makanya dalam hal penyelenggaraan tata kelola apapun, kita memberikan kepada yang berhak dulu, yang berhak menerima, ya, sebagai masyarakat yang berhak menerima sasaran itu. Kelompok ya. Kelompok tani itu. Kelompok tani yang memang sudah diatur itu ada di dalam SIMLUHTAN, sistem penyuluhan pertanian. Ya. Kemudian terkait dengan penyakit masyarakat yang merebak saat ini di Dompu seperti pemblokiran jalan dan lain-lain, bagaimana pemanahan dan sebagainya itu? Bagaimana Anda menanggapi persoalan itu? Iya. Ini yang membuat kita prihatin ya di Kabupaten Dompu, masyarakat dan pemerintah memang harus bersama, bersinergi. Ya, bukan hanya masyarakat pemerintah, tapi juga unsur pentaheli yang lain. Ada akademisi, kemudian ada dunia usaha, dan juga ada pers. Ketika terjadi pemanahan blokir jalan itu telah mencoreng keadaan kita. Nah, kita hidup ini bukan hanya hidup di Dompu sendiri, masyarakatnya itu. Tapi kita juga punya kawan, punya teman di luar daerah yang berkepentingan juga daerah kita. Ada kepentingan dunia usaha. Ketika mau investasi dia berpikir ulang untuk masuk ke sini. Jangan-jangan ya mobilisasi barang saya pun juga menjadi masalah ketika saya investasi di Kabupaten Dompu. Nah, karena itu juga terkait dengan itu semua menjadi peran kita bersama, termasuk bagaimana mencegah kenakalan anak. Ada pemanahan dan lainnya. Itu semua perlu bersinergi dan berkolaborasi. Sehingga saya mau mendorong kepada OPD tertentu, ya, jangan sampai tidak lincah, ya, tidak peduli untuk persoalan ini, dan mengundang semua unsur dalam pentaheli itu untuk ikut memikirkan. Jangan menangani bersama persoalan besar. Saya katakan itu persoalan besar yang memperlihatkan marwah daerah kita. Terkait dengan maraknya illegal logging, ini karena ini salah satu isu nasional, kasus nasional, illegal logging, narkoba, judi dan sebagainya. Bagaimana Anda menanggapi persoalan itu? Ya, ini kejadian-kejadian atau kasus illegal logging narkoba itu justru akan merusak daerah kita, justru akan berdampak kepada generasi masa mendatang. Illegal logging kenapa berdampak kepada generasi kehidupan masa mendatang itu? Karena kalau kerusakan hutan tidak dicegah mulai dari sekarang, bahkan tidak dilakukan pemulihan dalam melakukan penanam apa segala, hidup kita ini tergantung dari ketersediaan oksigen, tergantung dari ketersediaan sumber mata air, tergantung dari keadaan lingkungan kita, kotor dan tidak kotor, kotor atau sehatnya. Nah, hutan itu justru menyediakan itu semua yang saya sebutkan tadi. Karena itu illegal logging menjadi
perhatian bersama kita. Namun meskipun menjadi perhatian bersama, tugas utama untuk melakukan pencegahan illegal logging itu ada pada pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya sering berteriak di media sosial mengingatkan, bahkan gubernur saya sentuh, baik sebelumnya maupun yang saat ini PJ, termasuk Kepala Dinas LHK, mundur kalau tidak mampu mengatasi kerusakan hutan, termasuk mencegah. Nah, di Dompu ini, kerusakan hutan, mobilisasi kayu-kayu hasil illegal logging itu di depan mata. Ini dibiarkan kok. Nah, makanya pola-pola pembiaran ini tidak boleh terjadi untuk kedepannya. Saya memang berharap, jujur saja, harus ada evaluasi oleh gubernur terhadap Dinas LHK. Jujur, ya saya mau memanfaatkan Metro Dompu Channel ini untuk juga menyuarakan kepentingan masyarakat saya. Terima kasih kepada Metro Dompu Channel yang bantu turut menyuarakan saya terkait dengan persoalan-persoalan yang menimpa rakyat dan daerah. Kemudian juga dengan narkoba. Narkoba ini tambah prihatin. Anak remaja, SMP pun juga sudah kena oleh dampak peredaran narkoba, bahkan juga pengguna. Apa yang harus kita lakukan menghadapi ini? Harus ada upaya bersama. Tapi upaya bersama ini memang harus sama-sama kita lakukan mulai dari hilir sampai ke hulunya. Hilirnya itu dari keluarga. Bagaimana mampu menjaga pemerintah menjaga anak-anaknya, kemudian pemerintah desa mampu menciptakan lingkungan di desa maupun kelurahan untuk bagaimana supaya peredaran narkoba ini tidak ada di wilayahnya. Demikian pula pemerintah kecamatan untuk koordinasi, baik ketika koordinasi dengan pemerintah desa, warga dengan pemerintah kabupaten, termasuk kami di DPRD, termasuk saya kalau dikatakan ini yang sering berteriak terkait dengan persoalan narkoba, bahkan RDP tentang narkoba itu udah sering beberapa kali, demikian pula illegal logging. Makanya kalau saya melihat tidak ada perhatian dari pemerintah provinsi, sebenarnya kewenangan DPRD kabupaten ke provinsi itu kurang. Mestinya itu saya tuntut teman-teman wakil rakyat di DPRD NTB yang orang dari Dompu ataupun Bima yang merasa hutannya rusak. Kenapa hanya diam aja? Manggil dong gubernur, koordinasi dengan gubernur, atau manggil dong Dinas LHK. Jangan diam. Nah, kalau hanya menyerahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum, mereka juga butuh kita untuk melaporkan, untuk memberikan data dan fakta dan lainnya. Ya, saya pikir sinergi bersama di dalam unsur pentaheli tadi akan mampu menciptakan Dompu ke depannya yang lebih baik. Terakhir, dalam rangka membangun Dompu ini bersama-sama, bagaimana harapan dan pesannya terhadap pemerintah maupun pada masyarakat Kabupaten Dompu ini? Marilah kita mulai momen ketika saya menyampaikan ini di Metro Dompu Channel, kita berpikir untuk rakyat lah. Kita ini dititipkan amanah jabatan dan kekuasaan, baik kami di DPRD maupun teman-teman di eksekutif itu amanah yang luar biasa harus mereka jalankan. Manfaatkan amanah itu sebelum kita meninggal. Gunakan pena kekuasaan itu untuk kepentingan yang bermanfaat buat rakyat. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Ketua. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu, Bapak Insinyur Mutakun. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Metro Dompu Channel ya. Mudah-mudahan terus berkibar untuk kepentingan rakyat dan daerah Dompu. Amin. Terima kasih.